Hai Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini dengan satu kerinduan kepada Tuhan untuk datang menyembah. Saya percaya lewat pujian dari hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan disukakan pagi hari ini. Amin. Dan berkatnya, kekuatan baru, pengharapan baru akan memenuhi hati kita semua. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, bawa hati kita kepada Tuhan. Amin. Kita nyanyikan satu pujian ini. Haleluya, mari katakan sama-sama. Ada pernah Ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, mari katakan sama-sama. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan semua sekali lagi. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, mari kita sembah Dia. Dengan imanmu percaya, takkan pernah goyah, sebab Tuhan menyertaimu. Haleluya, haleluya. Hiaralah matakan darahmu, Yesus. Hiaralah morana. Haleluya, kami percaya Tuhan darahmu. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, ajaib segala perbuatanmu Tuhan. Kami percaya, dalam matakan darahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, kemuliaan-Mu, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Katakan ini, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan sama-sama, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia, kan terbang tinggi bersama Dia, kan terbang tinggi bersama Dia. Dengan iman katakan, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Kami tidak akan pernah takut menghadapi apapun, melihat badai hidup, sebab yang menyertai kami adalah Allah yang besar. Yang menyertai kami adalah Allah yang sungguh-sungguh tahu keperluan kehidupan kami.
Sehingga lewat badai kehidupan kami akan dengan tenang melewatinya. Dan terbang tinggi mengatasi semuanya. Oleh karena kekuatan sayapnya, demikianlah Raja Wali akan terus naik terbang tinggi. Demikian kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, kami akan melewati badai hidup dengan kemenangan dengan cara Tuhan. Karena mari Kau berbicara pagi hari ini. Sampaikan firman-Mu, biar firman-Mu juga harus tertanam kuat jatuh di tempat yang subur di hati kami. Supaya kehidupan kami boleh terus memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan. Katakan sama-sama amin. 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 Wow. Saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan sanggup melewati semua yang kita hadapi. Saudara, dalam situasi yang seperti ini, mungkin hidup kita ini, mungkin ada beberapa orang yang seolah-olah tidak menentu. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan terus renungkan firman Tuhan. Biar firman Allah menjadi kekuatan yang baru buat kita semua. Tapi sebelumnya, saudara yang hadir dalam pergumulan doa, coba masukkan permohonan doa Anda ya di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung akhir dari acara Kurenungkan Firman-Mu ini, saya akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Oke. Untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Di Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27. Oke. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudari, adalah sebuah peristiwa di mana satu saat Yesus berlayar bersama dengan murid-muridnya. Nah, di tengah-tengah itu mereka kedatangan yang namanya badai. Badai yang mengamuk katanya. Ya, badai yang mengamuk dan membuat mereka ketakutan karena kapal itu menjadi tidak seimbang. Ya, membuat mereka ketakutan dalam menghadapinya karena urusannya adalah dengan nyawa mereka. Tetapi ada yang unik di situ. Dikatakan ketika mereka mengalami badai itu justru Yesus tertidur. Nah, mari kita akan coba lihat saudara di dalam kehidupan kita. Ada banyak badai yang kadang datang silih berganti. Sesuatu yang mungkin tidak pernah kita duga, kita sangka. Ya, persoalan itu datang dan pergi sesuka hatinya di dalam hidup kita. Nah, bagi beberapa orang persoalan itu begitu berat. Akhirnya membuat mereka takut, membuat mereka was-was, khawatir, dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini, setiap kita tentunya pernah mengalami badai. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami badai dalam hidupnya. Setiap orang mengalami badai. Tetapi saudara, bagaimana sikap kita menghadapi badai itu menentukan kemenangan hidup kita. Nah, pagi ini mari kita akan belajar sikap Yesus ketika menghadapi badai. Apa yang dilakukannya supaya hidup kita ini menjadi kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari coba kita lihat ayat yang ke-24 dan 24 dulu. Dikatakan begini, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus apa? Tidur. Di tengah-tengah badai yang besar seperti itu, di mana kapal mereka mulai goncang dan tidak seimbang lagi, murid-muridnya juga ketakutan. Tapi tiba-tiba kita baca dikatakan, tetapi Yesus tidur. Menghadapi banyak badai ini Yesus tidur. Apa artinya tidur? Tidur bukan bicara soal, dalam konteks ini bukan bicara soal kematian rohani, bukan. Tapi menghadapi badai itu, tidur di situ melambangkan Yesus itu hatinya tenang.
Yesus menghadapi badai itu hatinya tetap dipenuhi dengan damai sejahtera. Saudara, penting buat kita untuk mengerti hal ini. Supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan. Untuk Anda menjadi tenang. Jelas kata Alkitab, hanya dekat Allah saja aku tenang. Rahasia untuk Anda tetap tenang menghadapi hidupmu adalah kedekatanmu dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda takut ketika Anda menghadapi badai, ya persoalan hidup, yang dicek pertama itu bukan besar kecilnya persoalan yang Anda hadapi, bukan itu. Tapi yang perlu dicek pertama adalah apakah hari ini aku masih dekat dengan Tuhan atau tidak. Apakah aku masih memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan atau tidak. Karena itu penyebabnya. Yesus adalah satu pribadi yang begitu dekat dengan Bapanya. Dia adalah satu pribadi yang kuat menghadapi apapun. Karena dasarnya adalah seorang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Makanya di tengah-tengah badai itu dia tidur. Dia masih bisa tidur. Dia tenang menghadapinya. Karena dia tahu rasa aman bukan datang dari dunia ini. Datang daripada kedekatannya dengan Tuhan. Nah, satu hal yang perlu kita penting pahami ini. Sikap kita. Ya, saya tulis begini. Tidur aja. Tidur di sini adalah tetap tenang. Nah, damai sejahtera itu adalah berkat daripada Tuhan atas hidup kita. Di mana dunia tidak akan pernah bisa memberikan apa yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan karena harta banyak, bukan, percaya dengan saya. Saya berkali-kali dalam konseling, ya rumah tangga demi rumah tangga yang hancur, yang di ujung akhirnya mereka mengambil keputusan untuk bercerai. Bukan karena harta. Harta mereka banyak, harta mereka tidak bisa menyelamatkan hidup mereka. Harta mereka tidak bisa membuat rumah tangga itu menjadi utuh kembali. Tidak bisa. Harta tidak bisa menjadi sandaran hidup kita. Kedudukan juga tidak bisa jadi sandaran hidup kita. Kepandaian kita juga tidak bisa menjadi sandaran kita. Sandaran kita itu adalah ketika kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Nah, keputusan untuk tinggal dekat dengan Tuhan itu yang membuat kita itu tenang. Nah, ketika kita tenang di situ, damai sejahtera menguasai hati kita. Jadi damai sejahtera itu bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena kepandaian. Damai sejahtera itu karena kita membangun hidup kita dengan Tuhan. Karena itu ketika Anda menghadapi hal ini, satu yang tidak boleh lepas dari hidup kita. Apa itu? Hubungan intim dengan Tuhan. Itu membuat kita tetap tenang menghadapi. Ya, damai sejahtera itu adalah berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Justru damai sejahtera itu dipakai di tempat apa? Di tempat ketika gelombang datang. Ketika Anda nggak punya persoalan, Anda susah membedakan damai sejahtera dirimu atau damai sejahtera surgawi. Artinya tidak bisa dengan mudah membedakannya. Tapi ketika kita mengalami gelombang, justru disitulah kita tahu bagaimana damai sejahtera itu bekerja. Ya, di dalam gelombang itu untuk membuat hati kita ini tetap tenang menghadapi apapun. Kadang-kadang kita ini dalam banyak hidup kita tidak bisa menghandle semua peristiwa hidup kita. Karena ada beberapa hal yang mungkin kita sudah tidak bisa menolong hidup kita. Kalau Anda adalah orang yang tidak bisa menolong hidupmu lagi, maka disitulah kita ini bisa melihat cuma satu yang bisa menolong kita, yaitu pertolongan Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan pertama yang datang dalam hidup kita adalah apa ini? Anda tetap tenang menghadapi badai hidupmu. Damai sejahtera itu menguasai hatimu. Satu saat saya di dalam sebuah pelayanan, saya lagi pelayanan ke satu kota di Jawa Timur, di Jember ya. Pada waktu itu saya baru punya anak saya baru umur 8 bulan. Anak saya ini baru bisa berjalan ya pakai baby walker gitu jalan. Tapi tiba-tiba ketika selesai khotbah, saya perjalanan pulang itu, tiba-tiba istri saya telepon. Istri saya telepon diberitahu bahwa anak saya jatuh. Saya masih belum kaget, oh iya jatuh, oke jatuh. Ya pikir saya jatuh dari mana begitu. Ya paling mungkin ya biasa berdiri karena anak saya mulai belajar untuk berdiri. Jatuh ya sudah. Saya masih belum kaget. Cuma saya tanya jatuh di mana. Tiba-tiba istri saya nangis saudara, dan dia beritahu bahwa anak kami jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Wah, itu saya kaget karena saya tahu rumah saya ini di lantai 2. Dan untuk lantai 1 itu kira-kira kurang lebih ada hampir 20 anak tangga.
Dan anak saya dari baby walkernya itu jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Harus melewati tepian daripada anak tangga itu. Dan tidak tahu gimana jatuhnya, saudara, jatuhnya. Ya, yang saya tahu ini semua bongkar biru waktu saya pulang. Wah, waktu saya dengar itu, saya sebagai papa yang baru saja punya anak, ketakutan juga, bingung. Dan saya tidak bisa menolong anak saya. Kadang ada badai hidup kita yang mungkin menerpa hidup kita dan kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Tangan saya kurang panjang untuk menolong anak saya. Saya lagi di kota yang lain, waktu saya dengar itu, wah, saya otomatis jadi takut juga. Takut itu normal. Tetapi takut kita tidak boleh melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan. Wah, saya agak ketakutan dan saya mulai cepat-cepat pulang itu. Saya gas mobilnya, udah ya di tengah-tengah itu juga saya hampir beberapa kali nabrak karena ya saya cepat-cepat pulang. Tiba-tiba di tengah jalan itu Tuhan ingatkan, kamu nggak usah ngebut-ngebut begini. Toh juga kamu sudah nggak bisa tolong anakmu. Kalau kamu tidak bisa tolong anakmu, tanganmu juga kurang panjang untuk tolong anakmu. Anakmu sudah jatuh, terus kamu bagaimana? Kalau kamu nggak hati-hati, kecelakaan nanti bukan satu yang masuk rumah sakit, 2 sama kamu rumah sakitnya. Aduh, di tengah-tengah seperti itu saya ingat ayat ini. Di tengah badai Tuhan Yesus tidur. Dengan kata lain waktu Tuhan ngomong tenang Yudi tenang. Tuhan ngomong gini, tidur aja. Bukan saya tidur begini nabrak malah. Bukan itu. Tapi saya diminta oleh Tuhan tenang. Masih ada Tuhan yang sanggup menolongmu. Kamu tidak perlu was-was. Kamu gak percaya sama Tuhan. Kah gara-gara ini saya jadi mikir, iya Tuhan. Aduh. Akhirnya saya coba untuk tenang dan di tengah jalan itu saya mulai nyanyi. Ya, satu lagu, coba ini Kocide ya. Ya, saya lagi nyanyi lagu ini. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saya nyanyi, tiba-tiba saya ingat lagu ini sepanjang jalan sisa itu. Dari Jember sampai Surabaya saya nyanyi lagu ini. Saya berkata kepada Tuhan, anak ini anak mujizat. Tanganku sudah terlalu jauh untuk menolong, aku gak bisa menolongnya. Ada banyak dalam hidup kapanku yang mungkin aku tidak bisa handle semuanya. Tapi aku percaya satu ini, masih ada Tuhan. Masih ada mujizat. Masih ada tangan Allah yang sanggup menolong hidupku. Tiba-tiba saya tenang. Saya ingat ayat ini lagi. Di tengah badai itu, Yesus tidur. Kata tidur di situ berarti dia tetap tenang menghadapi badai. Ketenangannya karena dia dekat dengan Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan. Karena itu apapun yang Anda hadapi, percayalah. Jangan terlalu panik sehingga Anda melupakan Tuhan. Justru di saat seperti ini Anda tetap tenang. Izinkan Tuhan itu menolongmu. Jangan mengambil keputusan apalagi hal yang salah. Anda kompromi dengan dosa. Sehingga justru setiap kita kehilangan kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jangan. Izinkan Tuhan itu menolong hidupmu. Peperangan rohani, senjata peperangan rohani yang menurut saya paling dahsyat adalah tidur, saudara. Maksud saya bukan tidur pulas, bukan. Tetap tenang menghadapi apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya tenang di jalan itu. Sampai akhirnya, sampai di rumah. Saya melihat anak saya biru semua. Istri saya takut bawa ke dokter. Karena hari itu hari Minggu, banyak yang gak bisa. Akhirnya saya telepon teman saya, seorang dokter. Dia bilang oke, dia datang. Dokter tulang. Akhirnya saya bawa dia ke rumah sakit. Teman saya minta supaya anak saya difoto. Ketika difoto semua, ya anak saya nangis sudah. Saya nggak tahan lihat dengar anak saya nangis sudah. Dia harus ditutup pakai selendang itu supaya tidak gerak fotonya. Udah selesai dan foto itu bisa dibacakan dokternya. Akhirnya saya dipanggil ke dokter tulangnya dan diberitahu, Pak, anakmu memar di daerah dahi sini, pipi sini, bagian mulut juga, lalu lengan, kakinya, dada sebelah kanannya
itu mengalami memar, ini agak biru-biru. Saya tahu memar karena pasti kebentur-bentur mana-mana. Tapi pertanyaan saya, bagaimana dengan tulangnya? Ini anak umur 8 bulan masih, tulangnya sangat rawan. Bagaimana tulang kakinya, tulang kepala, tulang tangan, atau apa, gimana tulang lengannya, bagaimana tulangnya ini? Dokternya lihat lagi dan dia berkata, nggak ada apa-apa. Semuanya terlindungi, cuma di kulit bagian luarnya aja, jadi biru-biru. Kasih obat sedikit, mungkin 2 minggu memarnya selesai. Tulangnya nggak ada. Begitu saya dengar tulangnya tidak terkena apapun, saya bersyukur kepada Tuhan. Wow, saya senang sekali. Saya bilang, Tuhan thank you. Aku gak perlu khawatir, kadang-kadang kekhawatiranku ini jauh melebihi apa yang Tuhan kerjakan. Kadang-kadang kita ini takut, wah ini bakal itu, padahal itu gak terjadi apa-apa. Kadang-kadang ketakutan kita ini terlalu berlebihan. Apa yang kita alami tidak melebihi dari semuanya, karena Tuhan itu tahu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Kadang-kadang kita terlalu berasumsi, terlalu berlebihan, padahal belum terjadi apa-apa. Tetaplah tenang, tetap tidur. Sampai satu hari anak saya waktu sekolah, dia SMP, ya dia main basket. Kalau nggak salah kelas 1 atau kelas 2 SMP dia main basket. Ya dia bilang, "Pak, nanti aku main basket, Papa lihat ya." Oke. Akhirnya saya lihat dia main, dia tahu papanya datang, dia main basket bersama teman-temannya dalam sebuah pertandingan begitu. Tiba-tiba anak saya, ya mungkin karena papanya lihat, wah dia mau prove something itu, apa kau menunjukkan sesuatu, dia loncat 3 point dan bolanya masuk, saudara. Wah, semua tepuk tangan. Apa yang terjadi ketika semua tepuk tangan? Papanya enggak cuma tepuk tangan, papanya ini lompat, papanya itu bersorak-sorai. Wah, luar biasa, heboh sendiri gitu saya. Semua orang lihat, penonton lihat saya, ada apa bapak ini? Ya, masih oke apa enggak bapak ini? Saya gak peduli karena orang lain mungkin gak tahu. Anakku umur 8 bulan pernah jatuh. Anakku pernah jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Ketakutanku adalah tulangnya bengkok, patah, mungkin dia bisa cacat. Itu asumsiku sebagai manusia. Tetapi itu tidak terjadi karena Tuhan menyertai hidupku. Dan anak ini bertumbuh normal. Dia bisa berolahraga dengan baik. Dia bisa lakukan 3 point dengan baik, dengan loncat. Orang lain cuman mungkin wow gitu aja. Tetapi papanya lebih daripada sekedar wow. Karena anak ini harusnya masuk dalam rancangan kegelapan. Anak ini mengalami patah tulang dan sebagainya. Tapi Tuhan meluputkannya. Karena Tuhan itu mengasihi Anda dan saya. Amin. Makanya saya sering kali ingatkan itu kepada anak saya. Kamu ini hidup karena berkat Tuhan. Tuhan yang membuat kamu seperti ini. Karena itu tenang menghadapi apapun. Amin jemaat. Tidur aja. Yesus tertidur di tengah badai. Karena Yesus tahu badai itu tidak akan pernah menyakiti hidupnya. Amin saudara. Demikian dengan Anda juga. Saya dan Anda. Kita ini adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Tetap tenang menghadapi apapun. Jadi sikap pertama adalah tidur saja. Amin. Oke, lalu yang kedua apa? Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-25. Pasal 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Yang kedua adalah jangan takut. Jadi sikap pertama tidur saja, yang kedua jangan takut. Yesus memberitahukan kepada murid-murid yang kenapa kamu takut? Ya, jangan takut. Saudara, takut itu adalah penyakit rohani yang disuntikkan oleh iblis setiap waktu dalam kehidupan kita. Orang takut itu adalah orang yang terfokus kepada persoalan. Orang takut adalah orang yang tidak bisa melihat potensi dalam dirinya. Orang takut itu adalah orang yang kehilangan yang namanya iman dalam hidupnya. Sehingga orang ini mudah ditipu oleh setan. Dan ketakutan itu yang seringkali disuntikkan oleh setan di dalam diri kita. Supaya setiap kita ini tidak efektif dengan iman kita. Supaya hidup kita terus terintimidasi dengan keadaan. Hidup kita ini merasa kita tidak bisa buat apa-apa. Padahal sebenarnya Tuhan sedang siapkan sesuatu yang besar dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Karena itu yang kedua saya bilang, bagaimana sikap kita? Saya bilang buat Anda, jangan takut. Begini loh, maksudnya begini.
Orang takut, orang khawatir itu normal. Tentunya semua orang pernah takut. Semua orang pernah mengalami khawatir. Tapi next, setelah kita khawatir, setelah kita takut, langkah berikutnya itu penting. Anda mau terus tinggal dalam ketakutan atau Anda mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Makanya Yesus mengingatkan begini. Dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Ambil keputusanlah untuk tetap percaya di tengah-tengah ketakutan Anda. Carilah Tuhan. Ketika Anda mencari Tuhan, saya percaya Tuhan itu mau ditemui. Tuhan itu akan mendapatkan Anda. Setiap orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, membawa perkaramu kepada Tuhan. Maka ini yang dia terima. Apa itu? Janji Tuhan. Orang yang ketakutan lalu dia mengerti situasi. Enggak, ini enggak boleh. Ketakutan ini enggak boleh menghantui diriku. Datanglah kepada Tuhan. Dekatkan hidupmu kepada Tuhan. Maka yang pertama tadi saya bilang, hatimu tenang. Lalu yang kedua, Anda akan terima janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu yang Anda pegang. Itu seperti rema yang menggerakkan hidupmu. Sehingga Anda tahu, memang aku punya masalah. Memang aku punya persoalan. Dan kalau aku gagal menjaga hatiku, aku bisa takut. Tapi hari ini aku mengambil keputusan untuk tak percaya kepada Tuhan. Maka disitulah janji Tuhan. Waktu kita mulai baca Alkitab ini, janji Tuhan itu muncul di hidup kita. Itu yang menggerakkan hidup kita. Lalu saya percaya yang ketiga, langkah berikutnya, Tuhan itu pasti berikan hikmat. Tuhan itu berikan tuntunan untuk Anda melangkah. Saya telah ketemu dengan banyak orang yang mengalami persoalan. Tapi ketika mereka datang membawa perkaranya, mereka tidak takut. Mereka bawa perkaranya kepada Tuhan. Tuhan itu berikan janji dalam hidupnya. Bukan sekedar janji. Tiba-tiba Tuhan itu kayak tuntun langkah demi langkah kehidupannya. Sampai akhirnya kita mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Takut itu normal, tapi ketakutan kita tidak boleh melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang membuat kita melihat kemenangan dengan cara Tuhan. Ayo bawa hati kita. Sikap yang kedua penting ini, jangan takut menghadapi apapun. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai hidupmu. Jangan takut menghadapi badai hidupmu. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Amin. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga kita ulangi ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Yang ketiga, Yesus menghardik badai itu. Kata menghardik itu berarti ini, menggunakan otoritas. Menghardik bukan hanya bicara soal berteriak, bukan hanya itu. Tetapi lebih menyadari tentang sebuah otoritas yang ada di dalam kehidupannya. Saudara dan saya ini adalah orang yang Tuhan letakkan otoritas dalam hidupmu. Amin. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau Anda mengerti rahasia bahwa saya adalah anak-anak Tuhan, maka Tuhan itu percayakan sebuah otoritas dalam kehidupan saudara. Untuk menghardik dengan iman semua persoalan, semua badai dalam hidupmu. Apa yang dicuri oleh iblis, Anda bisa menghardiknya dengan otoritas daripada Tuhan. Makanya kehidupan kita itu harus benar. Supaya kita ini adalah orang yang tahu bagaimana posisi kita. Kata menghardik itu berarti bicara soal mengetahui dengan jelas otoritas kehidupan kita. Saya menikah sudah hampir 4 tahun. Ya, Anda tahu ceritanya, banyak yang sudah tahu ceritanya. Saya belum dikaruniai anak. Ya, suatu saat saya periksa ke dokter. Dokter pertama bilang bahwa saya ini asusperma. Asusperma itu berarti tidak ada spermanya. Ya. Lalu dokter yang kedua juga keputusan sama. Dokter ketiga keputusan sama. Dokter yang keempat keputusan sama. Sampai dengan kesimpulan terakhir dokter yang keempat bilang bahwa dengan jelas berkata, Pak Yudi, Bapak mandul, tidak bisa punya anak. Waduh. Saya ini cuma mikir begini, apa salahku kan begitu. Ya, jadi saya lihat kakak-kakak saya baru menikah, hamil, punya setahun punya anak, semua normal. Saya ini sakit apa? Saya ini kena kutuk apa sehingga saya nggak punya anak? Divonis tidak punya anak. Akhirnya saya pulang ke rumah. Ya, saya doa di hadapan Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, kalau memang Tuhan pingin saya nggak bisa punya anak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nggak kepahitan dengan Tuhan. Saya bersyukur. Ya, saya bisa nanti bisa adopsi anak rohani juga banyak. Itu bisa saya anggap anak semua. Nggak apa-apa. Asal itu Tuhan yang menetapkan.
Tapi kalau bukan, kalau ini adalah usaha daripada setan untuk mengambil atau merebut berkat saya, maka saya hari ini menggunakan otoritas seperti firman Tuhan katakan, aku menghardik. Ya, dengan otoritas yang ada yang Tuhan percayakan buat hidup saya sebagai anak-anak Tuhan. Saya menghardik, memberitahukan kepada setan, kamu tidak boleh mencuri. Kembalikan itu. Ya, kembalikan itu. Dan saya menggunakan otoritas daripada Allah. Saya mengerti ini. Sembari hati saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Mungkin belum waktunya, tenang saja. Gak usah bingung, gak usah takut. Mungkin belum waktunya. Saya terus menghardik apa yang setan kerjakan dalam hidup saya. Dan tiba-tiba satu malam ketika saya lagi berdoa, ya waktu itu saya ingat waktu itu persiapan KKR Trip to Hell dari Pastor Philip di tempat penggembalaan di mana saya waktu itu jadi gembala. Saya mempersiapkan penggembalaan itu. Lalu pagi-pagi jam 1 saya bangun. Ya itu sudah beberapa kali saya lakukan. Istri saya sudah tidur, saya jam 1 saya bangun, saya ambil gitar saya berlutut di lantai, saya menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan. Saya cuma minta satu revival, kebangunan rohani. Tuhan, kebangunan rohani. Minta itu aja Tuhan. Sampai satu saat tiba-tiba di hati saya itu seperti ada suara begini. Ya, Yudi, apakah kamu mengasihi Tuhan? Saya coba berkata, Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Saya mencoba untuk mewakilkan hati saya dengan ngomong begini, Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan hari ini ya, aku ini sudah menikah hampir 3-4 tahun lah. Dan aku belum punya anak. Kalau Tuhan tanya, apakah Yudi kamu pingin punya anak? Oh, sangat pingin punya anak. Tetapi kalau hari ini kalau Tuhan tanya, apakah aku mengasihi Tuhan? Oh Tuhan, aku ingin mengasihimu. Ya, aku mengasihimu bahkan melebihi keinginanku untuk punya anak. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, kalau seandainya nggak dikasih anak gimana? Saya berhenti sejenak, saudara. Saya nggak langsung, oh tenang Tuhan aku kuat. Saya nggak munafik juga. Saya duduk berhenti, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya coba bilang begini, akhirnya saya mengambil keputusan. Saya bilang, Tuhan, aku rela. Nggak bisa punya anak, nggak apa-apa. Aku rela. Cuma boleh nggak aku ini, ya ampunilah saya ini manusia lemah. Nawar boleh nggak? Asal satu ini ya Tuhan. Mataku ini boleh melihat kebangunan rohani. Sebentar ini ada KKR, Trip to Hell-nya Pastor Philip. Saya ingin melihat ada orang-orang yang lewat KKR ini, orang-orang berdosa datang kepada Tuhan. Bahkan orang yang belum terima Tuhan Yesus, hari itu mereka harus berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya dilupakan. Boleh nggak aku ingin melihat dari pelayanan ini ada banyak orang berpindah dari gelap kepada terangmu yang ajaib. Boleh nggak? Saya nangis sepanjang pagi itu. Saya dilawat oleh Tuhan. Lalu saya cerita dengan istri saya. Istri saya setuju. Ya sudah, sekarang kita nggak usah terfokus kepada anak. Kita berdoa buat revival aja. Kita berdoa buat kebangunan rohani. Akhirnya pokok doa saya ganti. Saya sudah nggak berdoa buat anak lagi. Sekalipun tetap saya ingin punya anak, tapi ya sudah. Saya ganti doa saya. Saya berdoa khusus untuk kebangunan rohani. Saya ingat satu ayat, kalau kamu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Amin. Kalau kita terfokus bukan kepada persoalan, tapi kita mulai lihat kepentingan kerajaan Allah, justru kita akan melihat betapa Tuhan itu akan menyertai kita dengan berkat-Nya. Setelah hari itu di KKR, wah saya melihat banyak orang mengalami zaman Tuhan. Ada banyak orang yang belum bertobat terima Yesus. Mereka yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan, hari itu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Wah saya senang banget. Saya bilang, Tuhan thank you. Gak dikasih anak gak apa-apa. Ya, asal mataku ini sudah melihat kebangunan rohani. Thank you Tuhan, gak apa-apa. Beberapa hari setelah itu istri saya ini ulang tahun. Ya saya kasih kado dia. Kado dan saya selipin juga alat tes kehamilan. Karena memang waktu itu dia belum datang bulan. Pagi-paginya dia tes, stripnya 2 saudara. Saya kaget, saya juga kaget. Tapi saya kaget masih gak percaya, dasar manusia. Kadang sudah melihat mujizat saya juga gak percaya. Akhirnya saya bawa ke dokter istri saya. Lalu di USG langsung, sudah di USG. Dokternya waktu lihat cari-cari begitu, karena dokternya kenal. Bener Pak Yudi ya, tak liatin dulu, begitu lihat katanya, oh gak ada mana, oh gak ada kok Pak. saya ini sudah terbiasa kecewa, jadi kebal saya tenang, oh gak jadi ya, ya sudah gak apa-apa, ya nanti lagi lah ya.
Tapi nggak tahu gimana tiba-tiba sebentar kok ada yang akhirnya agak gimana, mungkin terlalu pasti kecil ya. Terus dokternya bilang, wow ada pak, itu pak, ada pak. Dan diukur itu 2 minggu. Jadi dokternya berani bilang, Pak selamat ya, istri bapak hamil. Saya kaget, saya terkejut. Apa yang tidak saya minta Tuhan berikan. Apalagi yang saya minta Tuhan pasti berikan. Halo, amin. Amin. Saya nggak minta punya anak aja, selesai aja. Tuhan kasih, apalagi revival, apalagi kebangunan rohani. Wow, hati saya penuh dengan sukacita. Ketika saya berdiri sebagai anak-anak Tuhan, saya lihat hidup ini penuh dengan kuasanya mengalir dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ini akan membuat hidupmu kuat oleh karena Anda adalah anak-anak Tuhan. Amin. Karena itu sikap 3, sikap menghadapi badai. Tidur saja. Yang kedua adalah jangan takut. Lalu yang ketiga, menghardik. Bicara soal otoritas Tuhan. Nah 3 hal ini yang harus Anda ada dalam kehidupan Anda. Karena Anda adalah anak-anak Tuhan. Lihatlah kemenangan dengan cara Tuhan menyertai hidupmu. Amin. Nah untuk itu biar pagi hari ini saya mau berdoa untuk saudara yang hari di dalam pergumulan. Ayo kita mengambil sikap seperti Yesus kita yang menghadapi badai hidup. Yesus tetap tenang di tengah badai, dia tidur. Tidur bukan saya ngomong itu untuk Anda, bukan tidur secara fisik. Tetapi tenang. Tinggallah tenang. Dekatlah dengan Tuhan. Biar damai sejahtera Allah memimpinmu. Biar disitulah kau masuk dalam peperangan rohani dengan senjata. Apa itu? Ketenangan. Maka kau akan lihat Tuhan menyertai hidupmu. Lalu yang kedua, jangan takut menghadapi apapun. Tetaplah kuat karena Tuhan menyertai kita. Dan berdirilah sebagai anak Tuhan yang punya otoritas. Hardiklah persoalanmu dengan imanmu. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Kalau pagi ini Anda adalah orang-orang yang datang dengan persoalan, saya mau berdoa buat saudara supaya imanmu dikuatkan. Apapun persoalan hidupmu. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu dulu. Mari Anda terus berdoa dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu ini. Haleluya. Di saat badai Amin. bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saya mau berdoa semua tangan dengan yang terangkat pagi ini. Oh, dalam nama Yesus, terimalah kekuatan yang baru menghadapi badai hidupmu. Jangan takut, tetaplah tenang. Hardiklah semua itu dengan otoritas daripada Allah. Anda diberi kemampuan untuk berdiri dengan imanmu. Disitulah letak kekuatan hidupmu. Sekarang pagi hari aku berdoa, terimalah mujizat apapun persoalan yang Anda hadapi. Terimalah kekuatan yang baru sehingga Anda menjadi orang yang tetap berdiri tegak untuk menghadapi apapun. Oleh karena Tuhan yang menyertaimu adalah Allah yang besar. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang mengangkat keberadaanmu pagi ini. Biar kau terus melihat dengan iman bahwa kau tidak pernah sendiri. Kau bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kekuatan yang baru sekarang. Terimalah kekuatan yang baru sekarang. Ada seorang anak yang hari ini khawatir karena Anda baru saja kehilangan kedua orang tuamu. Engkau merasa bahwa hari ini kehidupanmu mulai sepertinya hancur karena Anda merasa tidak ada sandaran lagi. Dengar saya baik-baik. Tuhan Yesus akan menjadi bapakmu.
Dia tidak pernah membiarkan dirimu sendirian di dalam kesedihanmu. Jangan terus tinggal dalam kesedihanmu. Ayo bangkit, kuatkan hatimu, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan lihatlah Dia Allah yang menyertaimu, tidak pernah meninggalkanmu sekarang ini. Apapun masalahmu, kau selalu mungkin menyalahkan orang lain, menyalahkan dirimu. Bahkan hari ini mungkin kau kecewa dengan Tuhan. Dengar saya baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Pagi ini terimalah kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Biar matamu terus melihat kepada Tuhan. Jangan takut menghadapi hidupmu karena Tuhan menyertaimu. Di dalam nama Yesus sekarang terima kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Orang-orang yang sakit sekarang aku berdoa. Oh, orang-orang yang sakit ya mengalami gangguan di dalam pendengaran. Ada sebuah gangguan, mungkin gendang telinga atau apa mungkin mengalami enggak tidak bisa mendengarkan dengan baik, bahkan sudah mulai masuk tuli dan lain sebagainya. Dengar saya baik-baik, pagi ini Tuhan akan melakukan mujizat. Coba Anda kalau mengalami gangguan di telinga, taruh tanganmu di telingamu. Oh, sekarang aku berdoa, Efata terbukalah dalam nama Yesus supaya engkau bisa mendengar kembali dengan normal. Terima pemulihan, bahkan penciptaan baru mulai terjadi dalam nama Yesus. Kalau Anda beberapa orang divonis harus operasi, saya berkata dalam nama Yesus dibatalkan operasinya, diganti dengan mujizat daripada Tuhan. Sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus terima mujizatmu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saya menumpangkan tangan untuk semua pokok doa yang masuk. Aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Setiap permohonan doa yang sudah masuk hari ini, aku berkata di dalam nama Yesus terjadilah mujizat. Apapun sakit, penyakit, keuangan, ya komunikasi dalam keluarga, hutang, apapun, aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus terjadi sebuah pemulihan, kebutuhan demi kebutuhan oleh karena Allah yang besar sungguh-sungguh bekerja di antaramu. Terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mendengar doa kami. Semua permohonan doa, kami gak bisa sebut satu-satu. Tapi hamba percaya hari ini Engkau mendengar, Engkau melakukan pekerjaanmu yang ajaib. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Boleh gak semua angkat tangan sekali lagi. Nyanyikan lagu ini. Haleluya. Bergelora. Amin. Akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Katakan ini. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Katakan, ku tenang sebab Kau Allah. Oh, ku tenang sebab Engkau Allah kami. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Sekarang kita terima doa berkat pengembalaan buat Anda. Biar hidup Anda menjadi orang yang kuat menghadapi badai hidupmu. Sekarang terimalah kekuatan kehidupan Anda. Oleh karena Tuhan Yesus yang mengasihimu, tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Dia menyertaimu. Karena terima kekuatan yang baru. Sepanjang hari ini dan besok hari, hidupmu akan dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan. Oleh karena Tuhan Yesus yang mengasihimu adalah setia. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersamamu, Bapa. Mari katakan,
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan berkati. Bye-bye.